Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujibur Rahman. Saya dari Sedikit Meranti, jurusan Penjaskesrek, semester 5 kelas 5B. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sosiologi Olahraga dengan materi hubungan antara ekonomi dan olahraga. Secara umum, diartikan ekonomi adalah suatu kajian tentang pengelolaan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara, tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan. Olahraga pada umumnya bertujuan untuk memelihara atau meningkatkan kemampuan dan keterampilan fisik sambil memberikan efek relaksasi ke orang yang melakukan olahraga dan hiburan ke orang yang menonton. Menurut salah satu ahli, Arif Natakusuma tahun 2008, bahwa kegiatan olahraga tidak mungkin terlepas dari prinsip-prinsip ekonomi. Karena pada perjalanannya kebutuhan ekonomi, dalam hal ini dana atau uang sangat dibutuhkan pada kegiatan olahraga. Lebih khusus pada event yang besar, misalnya Porda, PON, Olimpiade, atau event-event lainnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa nilai ekonomi dalam olahraga, dan apa hubungan olahraga dengan ekonomi, dan apa hubungan olahraga dengan bisnis. Yang pertama, nilai ekonomi dalam olahraga. Olahraga tidak hanya jasmani dan rohani, tetapi juga bisa menjamin kesejahteraan atletiknya. Bakat dan semangat saja mengembangkan olahraga tidak cukup, namun diperlukan manajemen olahraga yang baik dan benar. Nilai ekonomi dalam olahraga adalah seberapa banyak olahraga tersebut disukai banyak orang dan memiliki nilai hiburan tinggi sehingga menghasilkan uang. Nilai ekonomi olahraga mengikuti perkembangan masyarakat, perbudakan, dan semakin meningkat pada zaman feodalisme hingga kini kapitalisme. Yang kedua, hubungan ekonomi dengan olahraga. Hingga saat ini tampaknya masih ada opini yang mengatakan bahwa kegiatan olahraga cenderung menghambur-hamburkan uang. Bahkan ada analisis yang tendensius daripada untuk kegiatan olahraga yang jutaan bahkan miliaran rupiah lebih baik digunakan untuk mengentaskan kemiskinan rakyat yang masih sekitar 140 juta. Pendapat dan analisis yang memikirkan tentu sah-sah saja, bahwa untuk melakukan pembinaan olahraga membutuhkan dana yang tidak sedikit. Kami kira dalam fakta yang tidak bisa dipungkiri, ketika suatu negara atau daerah menyelenggarakan sebuah event olahraga, mungkin sekali banyak dana yang digunakan untuk membiayainya. Dalam banyak kasus, memang kita jumpai bahwa negara yang secara ekonomi maju, maka perkembangan olahraga juga mengalami kemajuan yang sangat berarti. Lihat bagaimana perkembangan olahraga di Amerika, Australia, Prancis, Inggris, Jepang, dan sebagainya, yang telah berkembang begitu pesat dari segi prestasi, terutama dalam Olympic Games. Sejumlah negara tersebut telah menempatkan dirinya di papan atas dari segi perseptif tingkat kesehatan masyarakat yang diukur dari angka kematian bayi, angka harapan hidup, dan sebagai negara-negara maju yang juga lebih unggul. Hubungan olahraga dengan bisnis. Bisnis adalah sebuah dunia yang berkaitan dengan aspek profit. Sementara olahraga adalah sebuah kegiatan yang pertama-tama berhubungan dengan masalah bagaimana membina manusia agar secara fisik dan mental menjadi lebih sehat dan baik. Bisnis dan olahraga, dengan demikian, adalah dua hal yang berbeda dan tidak saling berkaitan. Itu adalah sebuah pandangan dahulu. Dari ketiga materi tadi di atas dapat kita simpulkan bahwa
Olahraga memberikan arti lebih besar bagi individu dan masyarakat. Menariknya lagi, olahraga tidak akan pernah lepas dari perkembangan politik, ekonomi, dan sosial. Setelah era industri dan memasuki era informasi, kala peran media menjadi sangat besar. Keterkaitan olahraga dengan dunia bisnis makin tidak terlepaskan. Olahraga dijadikan bagian taktik perusahaan meraup pangsa pasar dunia. Hal itu juga membawa atlet memandang olahraga sebagai ajang yang bisa memberikan kesejahteraan hidup lebih baik. Karena olahraga hanya dapat dimajukan jika punya dana yang besar. Dan dana yang besar itu tidak bisa didapat dari dompet atau pemerintah yang memang sangat terbatas. Maka dalam hal ini, yang bisa mengambil peran sebagai menjadikan olahraga sebagai peluang bisnis bagi para pelaku pengusaha modal, agar olahraga Indonesia dapat berkembang seperti negara lain. Faktor yang dapat mempengaruhi tingkat laju konsumsi olahraga antara lain: 1. Seperangkat kesempatan yang berkenaan dengan waktu dan pencapaian tempat kejadian olahraga. Yang kedua, situasi ekonomi juga mempengaruhi tingkat konsumsi olahraga. Yang ketiga, jenis kelamin mempengaruhi jumlah konsumen. Yang keempat, tingkat usia mempengaruhi jumlah konsumen. Demikianlah presentasi ini saya buat, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.